Bayangkan Anda terbangun di sebuah ruangan kosong, tanpa jendela, tanpa pintu, hanya dinding putih yang membentang tanpa ujung. Di tengah ruangan itu ada sebuah meja kecil dengan dua benda di atasnya. Secangkir kopi yang masih mengepul panas, dan sebuah buku tua berdebu dengan judul yang menggugah rasa ingin tahu. Rahasia yang mereka tak ingin kau ketahui. Saat jari Anda menyentuh sampul buku itu, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak. Apa sebenarnya yang membuat manusia bahagia? Bukan kebahagiaan semu yang datang dan pergi. Bukan tawa sesaat, bukan kesenangan dari belanja impulsif, bukan pengakuan sosial yang cepat berlalu. Tetapi kebahagiaan yang nyata, yang bertahan lama, yang tidak dapat dirampas oleh waktu, kegagalan, atau bahkan penderitaan. Anda mungkin berpikir bahwa jawabannya sederhana. Uang, kesuksesan, hubungan yang baik, atau kesehatan. Namun, coba renungkan lebih dalam. Lihatlah dunia di sekitar Anda. Ada banyak orang yang memiliki segalanya. Kekayaan, ketenaran, keluarga yang harmonis, namun tetap merasa kosong. Lihat pula para filsuf dan raja di masa lalu yang justru menemukan kebahagiaan terdalam di saat mereka kehilangan segalanya. Di sini terdapat sebuah paradoks yang mengganggu. Semakin keras kita mengejar kebahagiaan, semakin jauh ia menjauh. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dikejar. Ia bukan tujuan, melainkan efek samping dari sesuatu yang lebih mendasar. Dan inilah pertanyaan yang akan menghantui Anda. Apa yang sebenarnya kita lewatkan? Mungkinkah ada sebuah prinsip kuno, sebuah kebijaksanaan yang terlupakan, yang telah terkubur oleh peradaban modern? Sebuah rahasia yang dulu dikenal oleh para filsuf, pertapa, dan orang-orang bijak, tetapi kini diabaikan oleh dunia yang terobsesi dengan kesenangan instan. Mari kita mundur sejenak dan melihat sejarah. Bayangkan seorang budak di Roma kuno, dirantai di tambang garam, bekerja hingga tulangnya remuk. Suatu hari, ia menemukan tulisan di dinding gua. Kebebasan bukanlah tempat yang kau tuju. Ia adalah cara kau melihat. Budak itu adalah Epictetus, yang kemudian menjadi salah satu filsuf stoik paling berpengaruh dalam sejarah. Bagaimana mungkin seseorang yang secara fisik terjebak bisa menemukan kebahagiaan yang bahkan tak tersentuh oleh kaisar? Atau lihatlah Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, ia menulis, segala sesuatu bisa diambil dari manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhirnya untuk memilih sikapnya dalam situasi apapun. Bagaimana mungkin di tempat yang dirancang untuk menghancurkan jiwa, seseorang justru menemukan makna terdalam dalam hidupnya? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Dan pola ini mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita semua terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang salah? Di era modern, stimulan kebahagiaan ada di mana-mana. Notifikasi media sosial, belanja online, makanan cepat saji, hiburan tanpa henti. Namun, statistik menunjukkan peningkatan depresi, kecemasan, dan perasaan kosong. Jika segala sesuatu yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan justru membawa ketidakpuasan, maka apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah kita telah melupakan sesuatu yang esensial? Di bagian selanjutnya, kita akan mengungkap akar masalah ini. Mengapa dunia modern justru menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati dan kekuatan tersembunyi apa yang sebenarnya mengendalikan pikiran kita? Namun sebelum itu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda. Jika kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kumiliki, lalu tentang apa? Jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Ilusi kontrol. Mengapa kita terus mencari kebahagiaan di tempat yang salah? Bayangkan seekor tikus di dalam labirin eksperimen. Setiap kali ia berbelok ke kanan, ia mendapatkan makanan. Setelah beberapa kali, ia mulai belajar bahwa belok kanan sama dengan hadiah. Namun, aturan kemudian berubah. Sekarang, makanan hanya muncul jika ia berbelok ke kiri. Si tikus pun kebingungan. Ia terus mencoba pola lama, semakin frustrasi, hingga akhirnya menyadari kenyataan pahit. Ia tidak pernah benar-benar mengendalikan hadiahnya. Kini, tanyakan pada diri Anda. Berapa banyak dari pilihan kita yang sebenarnya hanya sekadar reaksi terlatih? Kita percaya bahwa kita bebas. Kita berpikir bahwa jika kita bekerja lebih keras, membeli lebih banyak, atau mencapai lebih tinggi, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Namun seperti tikus dalam labirin, kita mungkin hanya mengikuti pola yang telah ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Kita hidup dalam dua penjara tak terlihat, penjara dopamin dan penjara naratif. Penjara pertama bersifat biologis.
Otak manusia dirancang untuk terus mengejar, bukan memiliki. Setiap kali kita mendengar notifikasi ponsel, melihat diskon besar, atau menerima pujian, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa hampir bahagia. Namun ini adalah trik evolusi. Dopamin bukanlah kebahagiaan, ia hanya janji kebahagiaan, membuat kita terus berlari seperti keledai yang mengejar wortel di ujung tongkat. Penjara kedua adalah cerita-cerita yang kita warisi dan percayai tanpa pertanyaan. Sukses sebelum usia 30, kekayaan adalah kebahagiaan, kesendirian berarti kegagalan. Narasi-narasi ini bukanlah kebenaran universal. Mereka hanyalah konstruksi budaya yang begitu tertanam dalam diri kita hingga menjadi filter yang membentuk setiap keputusan hidup. Para filsuf telah lama memperingatkan kita tentang jebakan ini. Arthur Schopenhauer pernah berkata bahwa keinginan manusia seperti air laut, semakin banyak kau minum, semakin haus kau menjadi. Kita berpikir bahwa yang kita inginkan adalah benda, status, atau hubungan. Tetapi yang sebenarnya kita cari adalah kebebasan dari keinginan itu sendiri. Carl Jung menambahkan bahwa semua neurosis berasal dari penghindaran terhadap penderitaan yang sah. Dengan terus mengejar kesenangan instan dan menghindari ketidaknyamanan, kita justru memperdalam luka psikologis kita. Jean-Paul Sartre lebih tajam. Kita dikutuk untuk bebas. Karena kebebasan sejati berarti bertanggung jawab atas pilihan kita, bukan menyalahkan orang tua, sistem, atau nasib. Namun, bagaimana kita menanggapi kebebasan ini? Sebagian besar dari kita memilih mekanisme pelarian. Pergi ke mall saat bosan, menggulir media sosial saat cemas, membeli kursus self-improvement agar merasa berprogres. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ritual pelarian. Kita takut diam, takut sendirian dengan pikiran kita sendiri. Karena di dalam keheningan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apa arti semua ini? Apakah aku hidup dengan autentik? Apa yang benar-benar kuinginkan? Di sebuah biara Zen, seorang murid pernah mengeluh pada gurunya, pikiranku tidak pernah tenang. Bagaimana cara menghentikannya? Sang guru menjawab, tunjukkan padaku pikiranmu. Di mana ia? Apa bentuknya? Warnanya? Murid itu terdiam. Ia menyadari bahwa pikiran tidak bisa ditangkap. Ia seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menghilang. Inilah inti dari masalah kita. Kita mencoba menyelesaikan masalah persepsi dengan alat-alat fisik. Kita berpikir bahwa lebih banyak uang akan membebaskan kita, tetapi para miliarder tetap terjebak dalam depresi. Kita percaya bahwa lebih banyak cinta akan mengisi kekosongan kita, tetapi bahkan orang yang dikelilingi oleh banyak teman bisa merasa sendirian. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang melihat dengan cara yang berbeda. Namun, ada masalah yang lebih besar. Jika kita terus hidup dalam ilusi ini, terus mengejar bayangan kebahagiaan, apa konsekuensi jangka panjangnya? Bagaimana dunia modern secara sistematis merampas kemampuan kita untuk merasa bahagia? Dan yang lebih penting, bagaimana beberapa orang berhasil melawan arus ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bongkar di bagian berikutnya. Ketika pencarian kebahagiaan justru menghancurkannya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, dari produk, hiburan, jalan karier, hingga pasangan potensial, semakin gelisah kita menjadi? Ini bukan kebetulan, melainkan hukum Parkinson dalam dimensi spiritual. Kecemasan akan mengembang untuk mengisi ruang yang tersedia baginya. Kita hidup di era dengan kebebasan tertinggi dalam sejarah, tetapi ironisnya kita juga hidup di zaman dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi. Mengapa? Karena setiap pilihan yang tidak kita ambil berubah menjadi penyesalan potensial. Setiap iklan, setiap unggahan media sosial tentang kesuksesan, dan setiap kisah tentang hidup sempurna menjadi pintu menuju semesta alternatif di mana kita membayangkan diri kita bisa lebih bahagia. Tanpa sadar, kita mulai hidup dalam bayangan kehidupan yang tidak pernah kita miliki. Fenomena ini menciptakan efek samping yang tidak terduga. Pertama, kita terjebak dalam the hedonic treadmill. Treadmill hedonistik yang membuat kita selalu merasa kurang. Otak manusia dirancang untuk cepat beradaptasi dengan kesenangan, tetapi lambat beradaptasi dengan rasa sakit. Membeli mobil baru mungkin membuat kita bahagia selama 3 bulan, mendapatkan promosi mungkin 6 bulan, dan memiliki pasangan baru mungkin setahun. Namun setelah itu, kita kembali ke baseline kebahagiaan kita, lalu mulai mengejar sesuatu yang lebih besar lagi, tanpa menyadari
bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai, karena begitu kita mencapainya, kita akan langsung menginginkan lebih. Kedua, kita menghadapi the paradox of abundance, paradoks kelimpahan. Studi menunjukkan bahwa orang dengan terlalu banyak pilihan justru mengalami lebih banyak stres dan ketidakpuasan. Misalnya, seseorang dengan 10 pilihan pakaian lebih sulit merasa puas dibandingkan mereka yang hanya memiliki 2. Aplikasi kencan dengan ribuan opsi pasangan membuat orang semakin sulit merasa cukup dengan yang mereka miliki. Ini terjadi karena otak kita berevolusi untuk hidup dalam kelangkaan, bukan kelimpahan. Ketika kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, kita tidak menjadi lebih bebas. Justru kita menjadi lumpuh oleh kemungkinan. Ketiga, kita mengalami the death of depth, kematian kedalaman. Di zaman ini, kita bisa belajar filsafat dari video 5 menit, menjalin hubungan melalui DM Instagram, dan mencari makna hidup lewat kuis online. Namun semua ini adalah ilusi kedalaman, seperti yang dikatakan Nietzsche. Orang-orang yang terburu-buru tidak bisa mengalami kebahagiaan sejati. Mereka hanya bisa merasakan orgasme emosional yang cepat, lalu mencari yang berikutnya. Budaya modern semakin memperdalam krisis ini dengan menciptakan pola pikir yang keliru. Kita dilatih untuk menginginkan lebih banyak, bukan lebih dalam. Kita diajarkan bahwa kesibukan berarti produktivitas, padahal mungkin itu hanya pelarian. Kita percaya bahwa kepuasan instan adalah hak, bukan gangguan. Hasilnya, kita menjadi generasi yang takut kesepian, tetapi tidak bisa benar-benar hadir bersama orang lain. Terobsesi pada self-improvement, tetapi tidak pernah merasa cukup baik, dan terhubung secara digital tetapi semakin terasing secara eksistensial. Ada banyak tanda bahaya yang kita abaikan. Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan kebosanan, padahal kebosanan adalah pintu gerbang kreativitas dan refleksi. Kini, setiap detik kosong segera kita isi dengan stimulasi digital. Kita juga terjebak dalam mitos positive thinking yang beracun, menyangkal emosi negatif alih-alih memprosesnya. Akibatnya, emosi itu tidak hilang, ia hanya mengendap dalam alam bawah sadar dan muncul dalam bentuk kecemasan kronis. Yang paling berbahaya, kita semakin terasing dari diri sendiri. Berapa banyak keputusan yang benar-benar berasal dari keinginan kita? Berapa banyak yang hanya reaksi terhadap ketakutan akan penolakan atau keinginan untuk diterima? Jika ini terus berlanjut, kita bisa membayangkan dunia di mana tidak ada yang bisa duduk diam selama 10 menit tanpa meraih ponsel. Setiap hubungan dibangun atas dasar kebutuhan dan bukan kedewasaan emosional. Dan kebahagiaan diukur dari tampilan luar, bukan pengalaman batin. Apakah ini dunia yang ingin kita tinggali? Atau apakah masih ada jalan lain? Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar pemberontakan tersembunyi. Bagaimana beberapa orang dalam sejarah berhasil keluar dari perangkap ini, dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama hari ini. Tapi sebelum itu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda. Jika semua yang kukerjakan selama ini salah, apa yang harus kuperbaiki pertama kali? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang Anda kira. Pemberontakan pertama, menolak untuk terus mengejar. Ada sebuah kisah tentang Diogenes, filsuf Yunani yang memilih hidup dalam tong kayu. Suatu hari, Alexander Agung, penguasa terbesar di zamannya, menemuinya dan berkata, "Mintalah apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu." Namun, dengan tenang Diogenes hanya menjawab, "Minggir sedikit. Kau menghalangi sinar matahariku." Dalam jawaban sederhana itu tersembunyi pemberontakan sejati. Kebahagiaan tidak selalu datang dari menambah, tetapi seringkali dari mengurangi. Namun, bagaimana mungkin kita bisa memberontak di dunia yang terus-menerus membisikkan, "Kau butuh lebih banyak"? Para filsuf telah menemukan 3 senjata rahasia untuk melawan jebakan ini. Amor fati, konsep stoik yang diajarkan oleh Epictetus dan Marcus Aurelius. Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan, tapi inginkanlah segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Daripada melihat masalah sebagai hambatan, kita bisa bertanya, bagaimana ini justru berguna bagiku? Latihan sederhana seperti menerima kesulitan sebagai bagian dari pertumbuhan dapat mengubah cara kita menghadapi hidup. Yang kedua adalah via negativa, konsep yang dipopulerkan oleh Nassim Taleb, yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali datang bukan dari menambah, melainkan dari menghilangkan apa yang merusak. Daripada bertanya, apa yang harus kulakukan untuk bahagia? Lebih baik bertanya, apa yang harus kuhentikan?
Mungkin itu adalah kebiasaan membandingkan diri, konsumsi konten yang membuat cemas, atau mengejar validasi dari orang lain. Yang ketiga adalah memento mori, latihan kuno untuk mengingat kematian, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai alat klarifikasi. Setiap pagi bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan tetap melakukan apa yang kurencanakan? Akan membantu kita menolak hal-hal sepele dan fokus pada yang benar-benar penting. Pemberontakan dalam praktik. Pemberontakan ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga praktik yang bisa mengubah hidup. Digital asceticism atau pertarakan digital bukan sekadar detox, tetapi revolusi dalam hubungan kita dengan teknologi. Caranya bisa dimulai dari tidak membuka ponsel 1 jam setelah bangun dan 1 jam sebelum tidur, serta menghapus aplikasi yang lebih banyak mengontrol kita dibanding yang benar-benar kita gunakan dengan sadar. Voluntary discomfort atau ketidaknyamanan sukarela melatih kita untuk menghargai kenyamanan dengan sengaja menghadapi kesulitan, misalnya mandi air dingin, puasa media sosial, atau berjalan kaki tanpa tujuan. The 80% rule atau aturan 80% yang diadopsi dari filsuf Zhuangzi mengajarkan bahwa siapa yang merasa cukup tidak akan pernah kekurangan. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan hingga 80% kenyang, bekerja sampai 80% kapasitas agar tidak kelelahan, dan membatasi keinginan hingga 80% agar tetap memiliki ruang untuk bernapas. Sejarah telah mencatat banyak kisah pemberontakan semacam ini. Seneca menulis tentang kebahagiaan saat ia diasingkan. Shun mengajarkan bahwa dalam ketidaktahuan ada kebebasan, melepas kebutuhan untuk selalu tahu. Viktor Frankl menemukan makna bahkan di dalam kamp konsentrasi dengan memilih cara ia merespons penderitaan. Mereka semua menemukan kebahagiaan bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara mereka berada di dalam dunia. Jika kita mulai memberontak, perubahan tidak akan terjadi secara instan. Minggu pertama mungkin terasa gelisah, seperti seorang pecandu yang sedang mengalami putus zat. Dalam beberapa bulan, keheningan yang sebelumnya menakutkan akan mulai terasa menenangkan, membawa kejelasan. Dan setelah setahun, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak pernah pergi. Justru kita sendirilah yang telah pergi meninggalkannya. Namun, ada satu realisasi terakhir yang lebih dalam dari semua ini. Sebuah kebenaran yang dapat membuat perjuangan kita terasa bermakna, mengubah cara kita melihat hidup, dan menjawab pertanyaan yang selama ini menghantui. Lalu, apa tujuan dari semua ini? Sebelum kita sampai di sana, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri. Jika aku tidak harus mengejar apapun lagi, siapa sebenarnya yang bisa aku jadi? Kebohongan terbesar tentang kebahagiaan. Setelah membongkar ilusi, memahami jerat psikologis, dan mempelajari pemberontakan para filsuf, kita tiba di pertanyaan terakhir. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Jawabannya mengejutkan. Kebahagiaan bukanlah suatu tempat yang harus dituju, bukan pencapaian, bukan pula keadaan ideal. Kebahagiaan adalah cara berjalan, seperti seorang anak kecil yang bermain di tengah hujan. Ia tidak berlari menuju suatu tujuan, melainkan menari dalam setiap langkahnya. Paradoks kebahagiaan sejati terlihat dalam realitas yang aneh. Para tahanan politik yang disiksa kadang melaporkan mengalami kebahagiaan mendalam saat mereka menemukan makna dalam penderitaan. Orang-orang yang kehilangan segalanya dalam bencana alam justru sering merasa lebih hidup karena mereka tiba-tiba tersentuh oleh realitas yang lebih murni. Bahkan, seniman besar menghasilkan karya terbaik mereka justru ketika mereka berada dalam kondisi paling terpuruk, karena disitulah mereka paling jujur. Semua ini membuktikan satu hal. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh keadaan eksternal, tetapi oleh bagaimana kita berhubungan dengan apa yang terjadi. Formula yang selama ini tersembunyi begitu sederhana, namun tidak pernah diajarkan. Kebahagiaan bukan tentang apa yang terjadi dikurangi apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang terjadi dibagi dengan sejauh mana kita dapat menerimanya sepenuh hati. Epictetus pernah berkata, kebahagiaan dimulai ketika kita berhenti mencoba mengubah dunia dan mulai mengubah batasan dalam pikiran kita. Hal ini senada dengan Lao Tzu yang mengatakan bahwa semakin kita berusaha keras untuk bahagia, semakin sulit kebahagiaan itu datang. Seperti tidur yang justru makin sulit jika terlalu diupayakan.
Marcus Aurelius menegaskan bahwa hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Sementara Simone Weil mengingatkan bahwa perhatian penuh adalah bentuk kedermawanan paling murni. Kebahagiaan sejati hadir ketika kita mampu sepenuhnya berada di sini dan sekarang, tanpa mencoba mengubah apapun. Untuk menguji kebahagiaan sejati, bayangkan diri Anda terbangun di sebuah kamar kosong tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa distraksi. Hanya Anda dan pikiran Anda selama 24 jam. Bisakah Anda merasa bahagia di sana? Jika jawabannya tidak, mungkin selama ini Anda hanya mengalihkan perhatian dari diri sendiri, bukan benar-benar hidup. Namun jika jawabannya ya, karena aku masih memiliki diriku sendiri, maka Anda telah menemukan rahasia terbesar. Pada akhirnya, para filsuf bahagia tidak menjalani hidup dengan mengejar lebih banyak hal, melainkan dengan mengubah cara mereka melihat dunia. Setiap pagi mereka mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang berhak mereka miliki, segala sesuatu adalah hadiah. Saat menghadapi masalah, mereka bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Sebelum tidur, mereka menerima ketidaksempurnaan diri dan menyadari bahwa itu tidak masalah. Dan suatu hari nanti, ketika Anda lupa akan semua yang tertulis di sini dan kembali terjebak dalam pencarian tanpa ujung, ingatlah ini. Anda tidak perlu menjadi lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih sempurna. Anda hanya perlu berhenti sejenak, melihat langit, merasakan napas, dan menyadari bahwa Anda sudah cukup. Anda selalu cukup. Anda tidak pernah tidak cukup. Dan di saat Anda berhenti mengejar kebahagiaan, justru di sanalah kebahagiaan itu ditemukan. Seperti matahari yang selalu bersinar, meski sering tersembunyi di balik awan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.